Ini namanya desa atau balai desa Gejakan ya. Ini suasana masih pagi. Para karyawan perangkat masih belum hadir ya teman-teman. Teman-teman di balik pepohonan ini makam besar ya teman-teman. Ketika kelihatan dari sini, ini sebelah utara desa. Dari sebelah timur ini ada makam namanya makam desa Candirejo. Nah ini kalau sekarang jalannya sudah halus, sudah banyak listrik ya, tapi kalau dulu ya situasinya sangat berbeda. Ini di sebelah selatan desa ada makam yang ya ini merupakan makam desa Gejakan juga, yang sampai sekarang kalau malam hari tidak semua orang berani lewat sini karena memang situasinya yang sangat masih rindang, pohon-pohon besar masih banyak ya teman-teman. Jadi kalau orang luar desa mau masuk, saya kira jarang yang lewat sini. Dari sebelah barat desa ini juga ada makam teman-teman ya. Selain makam, di sini ada seperti tempat yang keramat, sehingga dulu orang juga enggan untuk lewat sini, apalagi jalannya dulu masih seperti ini ya. Jalannya masih belum. Sekarang kan sudah ada aspal, misalnya mau naik motor agak takut lari pun sekarang berani karena juga ada listriknya. Dengan perkembangan zaman, maka ini ada jembatan kecil di sana berdiri Perunas Candirejo, sehingga ini merupakan jalan alternatif untuk warga yang mungkin merasa tidak nyaman lewat makam, baik warga dari desa Gejakan maupun dari luar bisa lewat sini. Ini teman-teman, saya di warung ini ketemu dengan bapak-bapak asli desa Gejakan Pak nggih. Pak sinten Pak jenengan Pak? Kula Dharma. Sinten? Asli Gejakan nggih. Nek panjenengan Pak sinten Pak? Pak Yanto. Pak, ternyata desa Gejakan niku segala penjuru dikupengi oleh makam nih Pak. Makam. Oh, nggih. Terus pundi Pak? Lalai nggih, makam Ploso. Waler makam Ploso, terus kidul makam Kandi Kalangan. Kalangan sing kidul Itu makam piyambak. makame desa Gejakan, sing kilen Makan kapungan. makam Papungan nggih. Nggih. Niku nggih jirine biyen angker nggih. Anu Pak Yanto. Nggih. Pak, sekitar tahun 70-an 80-an niku nek tiang Gejakan badhe medal dalu ngoten gimana Pak? Oh, yang khususnya yang penakut Pak ya. Itu teman-teman dulu, apalagi sebelum listrik banyak Pak ya, jalannya masih belum halus. Orang-orang desa sendiri kalau setelah maghrib mau keluar, ya hitung-hitung Pak ya. Hitung-hitung, kalau yang kendel ya nekat, yang penakut ya di rumah nggih. Itu tahun 70 nggih. Tahun 70-an nggih. Tahun 70-an Pak nggih. Nek orang luar Gejakan sama ya Pak? Sami nggih. Nggih, Sami nek mau butuh dengan orang Gejakan berarti kan harus siang nggih. Siang nggih. Tapi kenyataannya di desa Gejakan itu anu ya Pak ya. Kathah tiyang pinter ya Pak ya. Maksudnya tukang-tukang saya nggih wonten nggih, tukang-tukang. Nggih. Oh nggih. Nggih matur suwun Bapak-bapak, teman-teman, sahabat semua. Inilah desa Gejakan. Sebenarnya desa ini berada di kota, tetapi kelihatannya agak terpencil karena dikitari oleh makam. Dengan berjalannya waktu, warga mulai mengaburkan hal-hal yang mistik. Dengan adanya pembangunan, dengan ada jalan yang sudah bagus, kemudian penerangan yang sudah merata,
media komunikasi yang telah banyak, akhirnya desa selalu membangun dan berinovasi ya. Sehingga desa ini akan menjadi desa yang terbuka seperti desa-desa yang lain, bahkan nanti akan bisa lebih maju. Ini teman, banyak desa yang sekarang sudah mulai eksplor untuk bergeliat membangun desanya. Salah satunya adalah Desa Gejagan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Ini baru berproses teman-teman. Ini persiapan untuk etalasenya, terdiri dari kursi panjang dan meja panjang. Jadi nanti pengunjung yang datang ke sini bisa duduk-duduk di sini sambil ngopi, yang di sana juga tersedia. Sekali lagi, ini lagi berproses. Ini juga ya pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh tukang. Ini belum datang karena ini masih pagi sekali ya. Ini nanti untuk persiapan pengunjung, jangan khawatir kalau ke sini sudah tersedia tempat-tempat jualan yang berisi berbagai macam, baik makanan, kemudian makanan ringan, minuman, termasuk souvenir yang setelah di sini yang akan dibawa apa. Ini ada kolam kecil yang nanti akan taburi ikan-ikan hias, sehingga pengunjung akan asik selain berkunjung, kemudian makan kuliner, juga melihat ikan-ikan yang ada di sini. Tidak lupa untuk anak-anak tersedia kolam renang. Ya, ini kan, Pak. Memang ini tidak dalam, memang diperuntukkan bagi anak-anak. Tidak kalah pentingnya juga dipersiapkan toilet untuk pengunjung maupun untuk ganti pakaian setelah anak-anak berenang. Di sini tersedia. Kemudian wisata desa sedang semarak di mana-mana, tetapi untuk desa ini menurut saya adalah yang paling siap, perencanaannya paling matang ya. Perencanaannya paling matang ini. Di sini ada gazebo. Di sana ada hamparan bunga, bisa untuk selfie, juga buah-buahan. Jadi nanti ini untuk petik buah. Pengunjung yang datang bisa makan sepuasnya, tapi kalau dibawa pulang baru dihitung atau bayar. Untuk itu marilah kita melihat jauh ke sana. Ini pintu masuk sedang berproses, pintu masuk untuk menuju kebun bunga dan buah-buahan. Ini yang masih dalam proses ya. Ini jalannya masih tanah, nanti menurut rencana tanggal 4 Februari akan opening, grand opening. Ini nanti sudah dibuat di paving atau dirabat, sehingga pengunjung yang datang bisa jalan dengan nyaman untuk masuk ke lokasi kebun bunga dan kebun buah. Kenapa saya katakan yang paling siap dan tidak tanggung-tanggung? Di situ ada persiapan flying fox ya. Ini sudah ada gambaran bunga matahari. Bunga matahari nanti bukan hanya indahnya saja, tetapi hasilnya juga
juga sudah ada yang menampung mau dibeli. Luasnya kira-kira kebun ini ada sekitar 1 hektar lebih. Untuk wisata desa saya kira sudah cukup ya, sudah cukup sekali. Ini kepala desanya sangat kreatif teman-teman. Saya tanyakan, ternyata ini direncanakan juga konsultasi dengan ahli tata ruangnya, juga ahli dalam menanam bunga dan buahnya. Jadi ini bukan sekedar ditanam, tetapi memang sudah ditangani oleh ahlinya. Sana hamparan bunga-bunga. Jadi nanti pengunjung yang datang bisa petik bunga, bisa selfie di sini sepuasnya ya. Nah, kebetulan tidak kalah pentingnya lokasi ini dekat lapangan. Jadi biar misalnya mau ada yang acara, bisa mengadakan acara di lapangan, terus keluarga bisa santai-santai ke taman ini sepuasnya. Jadi tempatnya sangat strategis dan tempatnya sangat ideal sekali untuk wisata desa. Nah, ini gambarnya. Mau masuk ke sana ini masih becek teman-teman ya. Di Nganjuk banyak sekali wisata desa, tetapi setelah saya lihat, menurut saya ini perencanaannya paling sip sendiri. Ya, paling sip sendiri. Di seberang jalan, di sekitar tempat rekreasi, dibangun kios-kios untuk jualan. Yang dari Bapak Kepala Desanya untuk mengurai desa kecil yang terpencil karena seperti dalam judul, semua akses jalan dikitari oleh makam. Dulu menurut informasi dari warga, setelah maghrib itu warga luar desa jarang yang berani masuk ya. Melihat hal seperti itu, maka kepala desa langsung punya inovasi, punya eksplorasi untuk menghilangkan image seperti itu. Maka jalan-jalan dibangun, tempat-tempat makam dibersihkan, kemudian jembatan diperbaiki, dibuka kios-kios dan tempat wisata, sehingga desa ini menjadi desa yang nanti banyak dikunjungi oleh orang-orang. Karena desa ini juga desa potensial teman-teman. Banyak tenaga ahli di sini. Tenaga apa saja di sini banyak sekali. Mudah-mudahan cita-cita dari warga sini untuk membuka desa ini menjadi desa yang sangat terbuka dan dikunjungi menjadi kenyataan ya. Demikian teman-teman, informasinya. Silakan datang ke sini di desa yang dikitari oleh makam dari berbagai penjuru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.